Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera, salam jumpa bersama kami menanam secara organik channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat mol nasi basi untuk dekomposer dan untuk menyuburkan tanaman atau pembuatan kompos. Bahan-bahan yang perlu kita perlukan adalah nasi ya teman-teman. Ini udah saya simpan sekitar 5 hari yang lalu. Kalau menyimpan usahakan ditutup kain ya teman-teman, kayak gini. Dan ini nasinya sudah berjamur, sangat bau teman-teman. Harap memakai masker ya teman-teman kalau membuat ini, karena sangat bau. Bau itulah yang jamurnya atau mikrobanya kira-kira segini ya teman-teman. Dan bahan-bahan lain yang kita perlukan adalah air cucian beras, ini sekitar 3 liter, tapi nanti yang kita bikin memakai botol ini kapasitas 1,5 liter, kita isi kira-kira 1 liter. Dan bahan-bahan yang lain adalah ini molase atau tetes tebu sebagai makanan bakterinya. Kalau teman-teman tidak mempunyai molase juga bisa memakai gula pasir atau gula merah. Dan yang ini biangnya teman-teman, atau bahan pengurainya, ini juga mol nasi basi. Langkah pertama, mari kita campurkan teman-teman. Kita campurkan ini, kita kasih molase. Kita kasih 2 tutup ya teman-teman. Ini sebagai makanan bakterinya. Ini bisa dilipat gandakan ya teman-teman, tidak mengikat, harus segini karena kan ini hanya membuat 1 liter. Ini dekomposernya, kita kasih 2 tutup. Oh ya teman-teman, kandungan nasi itu kan mengandung karbohidrat yang tinggi ya teman-teman, dan mengandung nitrogen, jadi sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Ditambah lagi air cucian beras ini kan mengandung juga karbohidrat dan mengandung vitamin kompleks, jadi sangat bagus. Kita ambil 1 liter ya teman-teman air cucian berasnya. Kalau tidak ada air cucian beras ya bisa air biasa teman-teman, atau air hujan, karena kan lebih bagus kita menggunakan air cucian beras, karena air cucian beras kan sangat populer ya teman-teman.
manfaatnya dan kandungannya sebagai pupuk organik cair. Lain kali akan saya buatkan khusus membuat pupuk organik cair dari air cucian beras. Kita aduk-aduk sampai homogen ya teman-teman. Dan kita sediakan ini corong untuk memasukkan ke dalam botol. Mari kita masukkan teman-teman. Sudah masuk semua ya teman-teman. Kita tambahkan air cucian berasnya. Kita kasih segini ya teman-teman. Kita kocok dulu. Kita tutup pakai lakban teman-teman agar lebih rapat. Kalau pakai sistem selang gini enak teman-teman. Jadi kita tidak repot-repot membuka tutup. Kalau kita tidak pakai selang ya repot teman-teman. Udah rapat ya teman-teman. Usahakan yang botol ini tidak menyentuh air ya teman-teman. Tapi yang ini menyentuh air, yang botol ada airnya ini. Ini kita fermentasi selama kurang lebih 15 hari. Agar fermentasi berjalan dengan lancar atau dengan baik, kita taruh ke tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung, di bawah kolong meja atau di almari khusus penyimpanan POC ya teman-teman. Ini manfaatnya untuk dekomposer, pembuatan kompos, atau untuk pembuatan pupuk organik cair. Karena di dalam nasi kan kalau kita simpan kan berjamur ya teman-teman. Jadi jamurnya itulah yang baik. Jamurnya bernama Trichoderma. Itu jamur sangat baik untuk kesuburan tanaman dan tanah. Dan kebetulan saya sudah buat mol dari nasi ini, sudah saya buat 20 hari yang lalu. Dan caranya kita aplikasikan teman-teman. Ini ya teman-teman, mol nasi basinya yang sudah saya buat 20 hari yang lalu. Ini sudah tidak ada gasnya teman-teman, dan baunya seperti harum, seperti tape. Itu pertanda
fermentasi berhasil ya teman-teman. Dan ini air, ini 2 liter teman-teman, dan kita kasih perbandingan 1:10 untuk sistem kocor. Jadi kita kasih 1 gelas ya teman-teman. Gelas ini kan 200 ml, jadi kita kasih 1 gelas, karena kan ini 2 liter ya teman-teman. Mari kita aplikasikan ke tanaman. Ini aplikasinya cukup 1 cangkir per tanaman. Ini kita kasih pohon cabenya, kita kasih cukup 1 cangkir ke area perakaran. Dan ini bibit durian juga kita kasih 1 cangkir. Itu juga ya teman-teman, cabenya kita kasih 1 cangkir. Sangat bagus ya teman-teman pertumbuhannya. Sudah segitu dulu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan masih banyak lagi kekurangan di video kami. Itulah tentang cara membuat mikroorganisme lokar atau mol nasi basi, bisa jadi pengganti E4 alami ya teman-teman. Karena kita menanam secara organik, jadi kita manfaatkan limbah yang ada di dapur dan limbah di sekitar kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dukungannya ya teman-teman, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.